Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Benar, dia tidak menyangka hal ini tertulis di buku. Kau ceritakan saja padaku, dia tersenyum. Kalau begitu, katakan padaku siapa yang menemuinya, Tuan Muda. Ujarnya dengan nada skeptis. Mencoba mengujiku. Tahukah kamu siapa dia? Jawab Li Qiye. Yah, aku tidak tahu secara spesifik. Yang jelas murid ini akhirnya menjadi orang penting yang sangat penting. Dia tersenyum kecut. Benar-benar orang yang hebat, bahkan untuk standar akademis. Li Qiye mengangguk. Jadi kamu benar-benar tahu. Katakan padaku, siapa muridnya saat itu? Matanya berbinar, akhirnya percaya padanya. Rasa ingin tahu yang Ling dapat dimengerti. Bertemu dengan tikus mistis ini berarti memperoleh kekayaan yang besar. Tidak seorang pun tahu dari mana asalnya, yang jelas sudah ada sejak berdirinya Wisword atau bahkan lebih awal. Hanya pada masa lalu, hanya sedikit yang berhasil melihatnya. Anehnya, tikus ini hanya dapat ditemukan di cabang utama, tidak di tempat lain, tidak seorang pun tahu seperti apa bentuknya. Meskipun demikian, untuk mendapatkan keistimewaannya, ia harus terbang tinggi. Ini bukanlah legenda atau cerita palsu. Banyak tokoh dalam sejarah yang pernah melakukannya. Sayangnya, mereka tutup mulut mengenai detailnya. Hal ini membuat Wisword semakin populer. Orang-orang juga ingin menguji keberuntungan mereka di sini. Li Qiye hanya tersenyum dan tidak menjawab pertanyaannya. Tuan Muda, tolong, katakan saja padaku. Dia mulai menarik lengannya dan tidak menyerah. Kau benar-benar ingin tahu? Dia meliriknya. Tentu saja aku mau, katakan saja padaku. Yang Ling mengangguk berulang kali seperti ayam yang memakan biji-bijian sambil menatap Li Qiye dengan cemas. Penguasa suci 5 warna. Li Qiye dengan acuh tak mengungkapkannya. 5 warna suci, teriaknya, tetapi segera tenang dan menutup mulutnya. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa tidak ada yang mendengar mereka. Benarkah? Dekan itu orangnya. Gumamnya pelan, tak menyangka akan mendapat jawaban begini. Li Qiye mengangguk. Dia berdiri di sana dengan linglung. Jadi, murid kesayangan saat ini kini menjadi dekan dualitas. Kenapa dekan tidak pernah membicarakan hal ini? Tanyanya. Di Tanah Suci, orang-orang hanya tahu bahwa seorang murid telah dipilih sejak lama, tidak seorang pun tahu apapun tentang hal itu, dan tidak seorang pun mencoba mencari tahu. Tidak heran mengapa dia menjadi salah satu dari 4 Grandmaster. Jadi tikus itu menyukainya. Gumam Yang Ling. Gadis bodoh, apa yang kau katakan? Li Qiye mengetuk kepalanya pelan dan berkata, dia menjadi seorang Grandmaster karena kekuatan dan kecerdasannya. Tikus itu hanya menambahkan bunga pada brokat yang bagus. Singkatnya, dia memenangkan keberuntungan ini karena dia cukup cerdas untuk mendapatkan kesempatan yang menentukan ini. Semua orang berpikir bahwa keberuntungan adalah alasan kesuksesan, bahwa beberapa penguasa dan penguasa Dao hanya beruntung, dan jika mereka memiliki keberuntungan yang sama, mereka akan menjadi penguasa Dao yang kuat juga. Ini adalah anggapan orang bodoh. Yang Ling mendengarkan dengan penuh perhatian. Meskipun Li Qiye hanya berbicara dengan santai, dia tetap menanggapinya dengan sangat serius dan mengingat arahnya. Hal ini memang benar ada. Banyak petualang muda yang mengira bahwa mereka hanya kurang beruntung untuk menjadi penguasa Dao. Pada kenyataannya, para pembudidaya hebat ini meraih kesuksesan karena berbagai alasan, keberuntungan hanya menambah kesuksesan mereka. Tanpa hal-hal ini, mereka akan tetap menjadi orang-orang hebat pada waktunya. Hanya saja akan memakan waktu lebih lama. Menurutku itu masuk akal. Dia akhirnya mengangguk setuju. Ya, kalau tidak, keturunan para penguasa dan penguasa Dao ini juga akan menjadi penguasa yang tak terkalahkan. Kata Li Qiye. Benar, dia setuju. Dalam sejarah, berapa banyak anak penguasa dan penguasa Dao yang berhasil mencapai ketinggian yang sama? Jawabannya sangat sedikit. Mereka memiliki semua keuntungan yang tersedia, mulai dari sumber daya hingga akses kekayaan. Itu saja tidak cukup. Yang Ling memikirkan kembali pertanyaan sebelumnya dan bertanya sekali lagi, Tuan Muda, mengapa dia tidak berbicara tentang tikus? Tidak suka tikus adalah hal yang baik, simbol keberuntungan. Itulah mengapa dia merasa aneh bahwa dekan tidak pernah membicarakannya.
Dia pasti punya alasannya. Kamu akan mengerti saat kamu memiliki keberuntungan ini. Li Qiye tersenyum dan memasuki jalan yang ramai itu lagi. Apa maksudmu? Dia mengejarnya tetapi Li Qiye berhenti menjawab. Ada ribuan toko di cabang ini, senjata, manual, binatang. Itulah sebabnya selama seseorang memiliki cukup uang, mereka akan mampu membeli apa saja di sini. Ada juga pedagang kecil dan pedagang kaki lima yang berjualan di jalan. Ditambah lagi, siapapun yang ingin menjual barang dagangannya juga mendirikan stand. Wiswot tidak melarang orang menjual barang. Hanya ada satu aturan, tidak boleh menipu. Dengan demikian, Wiswot memiliki reputasi yang kuat dan pembeli benar-benar mempercayai produk yang ditemukan di sini. Karena banyaknya toko, waktu sebulan masih belum cukup untuk melihat seluruh lingkungan. Meskipun ini bukan pertama kalinya bagi Yang Ling, dia tetap suka melihat-lihat toko. Dia melihat barang-barang yang membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Sayangnya, dia menyentuh sakunya dan harus menyerah. Sebagai seorang putri, ia tentu memiliki uang lebih banyak daripada siswa biasa. Sayangnya, ia tidak diperbolehkan untuk menghambur-hamburkan uang. Sementara itu, Li Qiye hanya melihat sekeliling dan tidak peduli banyak hal. Tuan muda, apa yang Anda cari? Yang Ling bertanya setelah mereka melewati beberapa toko ternama yang menjual bahan-bahan berkualitas tinggi. Beberapa ratus dan logam, jawab Li Qiye. Yang Ling tidak perlu bertanya lagi untuk mengetahui bahwa Li Qiye sedang mencari sesuatu yang keterlaluan. Kalau tidak, toko-toko sebelumnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka mencari-cari di beberapa toko besar lainnya namun gagal menemukan Li Qiye. Sementara itu, Yang Ling menjadi lapar. Tuan muda, kita makan dulu, saya tidak bisa berjalan lagi. Keluhnya, tidak apa-apa, Li Qiye tidak terburu-buru membeli bahan. Baginya, ini hanya jalan-jalan santai. Matanya berbinar saat dia tersenyum, aku tahu tempat vegetarian, sekarang sedang sangat panas, selalu ramai bahkan di hari-hari biasa dan kami juga perlu reservasi. Tapi tidak apa-apa, aku kenal seseorang di sana. Dia mulai menelan ludahnya setelah memikirkan makanan itu. Sepertinya membantuku membeli bahan-bahan hanyalah sebuah alasan, kamu di sini hanya untuk makan. Li Qiye melihat penampilannya yang rakus dan berkata, tidak, sama sekali tidak. Aku jelas di sini untuk membantumu. Yang Ling tersipu dan buru-buru menyangkalnya. Baiklah, kalau begitu kita pergi saja. Li Qiye terkekeh dan mengangguk. Yang Ling bersorak dan kemudian meraih tangannya untuk menariknya ke depan. Gadis ini jelas mengenal tempat ini dan telah menyiapkan rencana makan. Restoran itu ternyata adalah sebuah kuil paviliun, yang jelas terkenal terlihat dari para tamu yang datang. Yang Ling memang mengenal seseorang di sini. Mereka masuk ke dalam dan bertemu dengan manajer yang gemuk itu. Dia tersenyum dan berkata, Paman Qin, aku di sini lagi. Apakah ada tempat duduk yang tersedia? Saya membawa tuan muda untuk mencoba makanannya. Kau kabur dari akademis lagi. Manajer itu menatap Yang Ling dengan mata penuh kasih sayang, jelas tidak bisa mengatakan tidak padanya. Dia tampak seperti seorang senior. Tidak, kami di sini untuk urusan resmi, katanya. Ia bergosip dengan mereka berdua dan menyiapkan sudut elegan di dekat jendela dengan pemandangan yang indah. Orang bisa melihat segala sesuatu yang terjadi di bawah. Suasananya uga tenang, mereka tidak akan terganggu di sini. Hehe, lihat, aku sudah kenal seseorang di sini. Yang Ling menyombongkan dirinya setelah duduk. Li Qiye tersenyum dan mulai melihat sekeliling tempat itu. Beberapa saat kemudian, makanan yang dipesan Yang Ling datang satu per satu. Dia berhenti bicara dan mulai makan, tidak lagi terlihat seperti wanita bangsawan dari duality dan lebih seperti hantu kelaparan. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan mengunyahnya. Tuan muda, makanlah, ucapnya dengan mulut penuh makanan dan pipi menggembung. Tidak buruk, Li Qiye mencicipinya dan mengangguk setuju. Dia hanya mencicipi hidangannya tanpa makan terlalu banyak. Matanya kemudian berbicara kepada seorang tamu yang tidak jauh dari sana, tampaknya seorang wanita dengan meja khusus untuknya. Dia menutupi tubuhnya dari atas sampai bawah dengan jubah hitam, tidak mungkin untuk melihat bentuk tubuhnya, gemuk atau kurus. Namun, dari bagian topi yang terekspos, rambut berwarna putih tampak cantik dan mempesona. Tanah di belakangnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya redup. Dia sengaja menyembunyikan fenomena ini, tetapi itu tidak cukup untuk bersembunyi dari mata Li Qiye.
Mejanya dipenuhi dengan berbagai macam hidangan, tetapi dia hanya makan beberapa suap saja. Tampaknya dia tidak berminat untuk makan. Ketika dia melihat keluar, dia mungkin sedang mengkhawatirkan sesuatu. Bagian bawah wajahnya ditutupi oleh kain kasa, tetapi orang yang berkulit gelap dapat melihat kerutan di wajahnya. Tuan muda, Yang Ling berhenti makan dan memperhatikan Li Qiye. Dia jadi penasaran dan ikut melihat. Tentu saja, dia tidak mengira Li Qiye mencuri pandang atau tertarik pada gadis ini. Lagi pula, dia benar-benar acuh tak acuh bahkan saat bergaul dengan wanita cantik seperti Qi Xiaoyue. Gaya berpakaian gadis itu yang tertutup juga membingungkan Yang Ling. Namun, orang-orang dari seluruh dunia datang ke Wisword. Ini tidak terlalu aneh. Gadis itu tampaknya menyadari kewaspadaannya dan menjadi waspada. Dia berdiri, membayar tagihan, dan bergegas pergi. Li Qiye tersenyum dan tidak mempermasalahkannya. Dia kembali makan. Tuan muda, ada masalah dengan gadis itu. Yang Ling akhirnya menelan makanannya dan bertanya. Sesuatu yang luar biasa pasti terjadi sehingga menarik perhatian Li Qiye. Tidak, aku hanya memikirkan beberapa hal. Li Qiye tersenyum, lagi pula, melihat anggota ras itu cukup langka. Sungguh suatu kebetulan. Dari ras apa dia? Yang Ling tidak tahu karena tidak mungkin melihat sosoknya, apalagi memperhatikan hal lain. Li Qiye tidak menjawab. Tentu saja, dia hanya merasa aneh, dan sebenarnya tidak terlalu peduli. Yang Ling cerdas dan tidak melanjutkan masalah itu. Dia kembali memulai pertarungan dengan makanan lagi. Beberapa saat kemudian, seseorang datang dan sedikit membungkuk ke arah Li Qiye, kamu pasti kakak senior Li. Yang Ling yang sedang asyik menikmati hidangan kuliner terkejut mendengar orang lain. Dia mendongak dan melihat seorang pemuda terpelajar berdiri di dekat meja mereka. Dia mengenakan jubah bersulam yang tidak terlalu mencolok. Kerajinannya sangat bagus dan indah, menambah aura kebangsawanannya. Yang mulia, Yang Ling berdiri, dan membungkuk setelah melihat wajahnya. Bersantailah saat kita berada di luar. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ya, Li Qiye tidak bereaksi dan terus memakan makanannya. Saudaraku, bolehkah aku duduk? Tanya pemuda itu dengan sopan. Li Qiye mengangguk dan pemuda itu duduk. Tuan muda, dia adalah putra mahkota Vajra. Yang Ling diam-diam memberi tahu Li Qiye untuk mengubah sikapnya. Reaksi Yang Ling memang pantas. Pemuda ini akan mewarisi tahta dan menjadi penguasa Vajra. Ayahnya hanya seorang markis, statusnya jauh lebih tinggi dari dirinya. Li Qiye menjawab dengan santai, masih tidak peduli. Yang Ling tidak bisa berbuat apa-apa karena Li Qiye memperlakukan semua orang dengan cara ini. Aku pernah mendengar tentang prestasi luar biasamu di pegunungan Myriad Beast. Sang putra mahkota yang tersenyum tampaknya tidak keberatan. Aku tidak akan menyebut membunuh 100.000 prajurit dinastimu sebagai prestasi yang luar biasa. Li Qiye meliriknya dan menyingkapnya. Jantung Yang Ling berdebar kencang. Kelompok pembela senior itu tentu saja hanya bagian dari Vajra. Nah, ini jelas cara yang salah untuk memulai percakapan dengan putra mahkotanya. Senyum sang pangeran berubah sedikit dingin. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak terlibat dengan militer, panglima besar dan menteri perang bertanggung jawab untuk itu. Ini adalah tanggapan yang baik karena dia terbebas dari tanggung jawab apapun atas masalah ini. Dia tidak datang ke sini untuk membicarakannya atau menangkap Li Qiye. Ada apa? Li Qiye tersenyum padanya. Ini mungkin pertemuan kebetulan tetapi putra mahkota tentu punya alasan untuk memperkenalkan dirinya. Baiklah, kalau begitu aku akan langsung ke pokok permasalahan. Dia menangkup tinjunya dan bertanya, saudaraku, bolehkah aku melihat bilah pedang yang tergantung di pinggangmu? Yang Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Dia teringat bahwa Li Qiye menggunakannya untuk memotong kayu bakar. Kenapa tidak? Li Qiye dengan santai melemparkannya ke arah sang pangeran. Yang terakhir mengejutkan dan menangkapnya. Dia memegangnya dengan kedua tangan, ekspresinya berubah menjadi rasa hormat terhadap kehormatan Yang Ling. Ya, itu memang bilah pedang dewa. Akhirnya dia mengangguk dan memuji. Dia menarik kembali tangannya dan bertanya pada Li Qiye, saudaraku, haruskah kau memberitahuku bagaimana pedang itu bisa sampai ke tanganmu? Benda ini, hanya untuk menebang kayu. Aku membutuhkannya dan seseorang memberikannya kepadaku. Li Qiye menjawab dengan santai. Sang putra mahkota tidak tahu harus berkata apa. Dia tersenyum paksa dan berkata, itu tidak dimaksudkan untuk menebang kayu.
Itu sebenarnya memiliki arti penting bagi dinastinya sehingga semuanya menjadi konyol. Oh, aku tadinya ingin menebang kayu, jadi itu tujuannya sekarang. Li Qiye menjawab. Putra mahkota tidak tahu harus berkata apa. Tentu saja, pemiliknya dapat menggunakannya sesuai keinginannya. Yang mulia, apa sebenarnya pedang ini? Tanya Yang Ling. Ini adalah pedang leluhur dari dinasti kita. Sang pangeran terdiam sesaat dan akhirnya mengungkapkan, pedang ini juga dikenal sebagai pedang emas. Pedang leluhur. Yang Ling terkejut sebelum menutup mulutnya, matanya terbuka lebar saat menatap bilah pedang ini. Dia tentu saja tidak memiliki informasi spesifik, tetapi dianggap sebagai pedang leluhur. Maksudnya ini adalah senjata luar biasa. Sayangnya, Li Qiye masih menggunakannya untuk memotong kayu. Jadi, apa istimewanya? Tanyanya lembut sambil menenangkan diri. Itu adalah simbol Vajra yang ditinggalkan oleh para pendiri negara. Bagi keturunan seperti kami, itu melambangkan otoritas. Sang pangeran menjelaskan lebih lanjut. Dan ada dua kegunaannya juga. Lanjutnya, pertama, pemilik pedang ini diizinkan untuk membunuh bangsawan, pejabat, dan warga negara manapun. Kedua, dia bisa menjadi menantu, bisa memilih putri manapun dan bergabung dengan keluarga kerajaan. Pangeran menatap Li Qiye setelah mengatakan ini. Kau bisa memilih putri mana saja. Yang Ling terkejut sekali lagi. Di Vajra, semua orang bermimpi menikahi seorang putri untuk memperoleh kekayaan dan kekuasaan. Sekarang, penguasa pedang ini dapat memilih salah satu dari mereka. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan, semua pria menginginkan ini terjadi pada mereka. Benar, sang pangeran memasang ekspresi serius, dan aturan pertama masih berlaku setelah bergabung dengan keluarga bangsawan. Benar-benar seorang menantu yang berpengaruh. Yang Ling tak kuasa menahan diri untuk tidak melirik Li Qiye. Ada banyak putri dalam sejarah. Namun, sangat sedikit menantu pangeran yang diterima langsung dalam keluarga kerajaan, bergabung dengan garis keturunan yang sebenarnya. Di samping itu, hak membunuh sangatlah kuat. Ini sama saja dengan mendapatkan otoritas raja. Tuan muda, bukankah ini berarti Anda sudah membuatnya sekarang? Dia senang karenanya. Li Qiye cemat terkekeh. Pedang ini atau apapun itu bisa memiliki kekuatan dan wewenang yang besar. Sayangnya, di matanya, itu tidak lebih dari sekadar alat untuk menebang kayu. Menurut catatan sejarah, pedang ini jarang muncul dalam sejarah, begitu pula dengan orang-orang yang mampu menggunakannya. Di keluarga kerajaan kami, hanya para leluhur yang pernah melihatnya, generasi muda tidak pernah mendapatkan hak istimewa ini. Sang pangeran kemudian menatap Li Qiye dan berkata, Saudara Li, ini menunjukkan bahwa ada takdir yang menghubungkanmu dan Vajra. Pintu kami akan selalu terbuka untukmu. Yang Ling menjadi emosional dan bersemangat. Jika Li Qiye bergabung dengan Vajra, dia akan memiliki pengaruh besar sejak saat itu. Tidak perlu dibuat rumit, ini hanya untuk menebang kayu. Li Qiye mengucapkan tangannya dan mengucapkan kata-kata putra mahkota. Yang terakhir memiliki kilatan aneh di matanya. Siapapun pasti akan gembira saat ini karena memiliki pedang ini, simbol kekuatan dan status. Namun, Li Qiye tidak peduli. Anggota keluarga kerajaan akan menjadi gila karena cemburu setelah mendengar ini. Sang pangeran juga tahu bahwa pedang ini jarang muncul dalam sejarah. Itu berarti bahwa seorang leluhur dari keluarga kerajaan telah sengaja mengirimkannya. Leluhur ini pasti punya alasan bagus untuk melakukannya. Saudaraku, jika kau punya waktu, silakan kunjungi istana kerajaan di divisi Kaisar Buddha. Aku akan menjadi pemandumu dan menunjukkan tempat-tempatmu. Sang pangeran menyerahkan kembali pedangnya kepada Li Qiye, dengan ekspresi yang sangat berwibawa. Li Qiye malah menggantungkannya di pinggangnya alih-alih menghargainya. Yang mulia, bukankah seharusnya Anda memperkenalkan beberapa putri kepada Tuan Muda? Yang Ling tidak bisa menahan diri untuk ikut bersenang-senang. Baiklah, tentu saja. Putra mahkota terkejut dan berkata, jika kamu tertarik, aku akan memperkenalkan beberapa adik perempuanku kepadamu. Akan ada kesempatan nanti, kata Li Qiye sebelum meminum tehnya. Pangeran merasa semuanya aneh. Mengapa seorang leluhur memilih Li Qiye? Ditambah lagi, dia sama sekali tidak bisa melihat apa yang dipikirkan orang itu. Pada saat ini, seorang pemuda berjalan turun dari lantai atas dan menyebabkan bermimpi. Dia tampak luar biasa dengan sosok yang tegap.
Energi detak jantung berputar di dalam tubuh, bayangannya bergerak seolah-olah jiwanya tidak berada di dalam tubuhnya. Dia mengenakan jubah ungu yang memancarkan perasaan menyatu dengan alam. Dia memiliki ekspresi dingin namun tidak sombong. Tentu saja, dia juga tidak tampak ramah. Meskipun auranya kurang, dia memiliki aura bangsawan bawaan. Dia tampaknya ditakdirkan untuk menjadi hebat dengan garis keturunan bangsawan. Orang lain akan merasa bahwa mereka tidak dapat mencapai levelnya, hanya dengan sekali tatapan saja mereka sudah dipaksa untuk tunduk. Sikapnya kuat dan tegas bagaikan gunung ungu. Bayangan yang berkedip-kedip tidak mengurangi sifat pantang menyerah ini. Anak suci hantu. Para tamu segera mengenalinya dan bergegas menyambutnya. Anak suci hantu. Yang Ling juga terkejut. Putra mahkota juga berdiri dan merasakan hal yang sama. Pantom hanya menyapa orang-orang yang antusias dengan anggukannya. Dia adalah salah satu dari 4 jenius yang terkenal di Tanah Suci. Yang lainnya dalam kelompok itu adalah Dugulan dari Duality dan Golden Cicada Buddhist Child. Gurunya adalah salah satu dari 4 Grandmaster, Raja Darah 8 Kesusahan. Putra mahkota dengan sopan meminta maaf kepada Li Qiye sebelum pergi menyusul. Senang bertemu denganmu, anak suci. Sapa sang pangeran. Yang mulia, Pantom membungkuk sedikit. Jangan bersikap begitu pendiam sekarang. Sang pangeran buru-buru menghentikannya dari membungkuk. Ekspresi Pantom masih terlihat alami meskipun berada di hadapan putra mahkota Vajra. Mereka berdua menuruni tangga dan meninggalkan restoran. Hanya Li Qiye yang tidak peduli dengan tontonan besar itu. Setelah beberapa saat, Yang Ling menjadi tenang dan bertanya, "Tuan muda, apakah Anda benar-benar tidak ingin memasuki Vajra? Mengapa aku harus melakukannya?" Li Qiye menyesap tehnya lagi. "Kenapa tidak?" Matanya terbuka lebar, "Tuan muda, Anda akan memiliki begitu banyak wewenang dan pengaruh setelah memasuki istana. Jika Anda tidak menyukai seseorang, singkirkan saja dia." Betapa menakjubkannya itu. Selain itu, Anda juga dapat memilih putri manapun. Siapa yang tahu, mungkin Anda dapat menikahi beberapa. Dia berseri-seri karena kegembiraan saat berbicara, seolah-olah dia sudah melihat Li Qiye mencapai puncak hidupnya. Putri kedua Vajra jelas sangat cantik, dia memiliki ibu yang sama dengan putra mahkota. Bagaimana dengan dia? Yang Ling mulai merencanakan untuk Li Qiye mengenai pangeran yang paling cocok. Dia berdoa sejenak sebelum menambahkan, tetapi sekali lagi, putri ketujuh dikabarkan memiliki kepribadian terbaik, sangat lembut. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi dia juga terkenal karena kecantikannya. Itu mungkin lebih baik, lembut dan cantik, cocok untuk Anda, tuan muda. Baiklah, jangan biarkan imajinasimu menjadi pembohong. Li Qiye menggelengkan kepalanya, dia tidak pernah memikirkan masalah ini. Dulu saat bertemu dengan kusir kereta, dia menyuruh orang itu berlutut dan memohon belas kasihan. Sayangnya, kusir tidak memanfaatkan kesempatan ini. Perihal pedang leluhur atau apapun itu tidak berarti apa-apa baginya. Baiklah, Yang Ling menghela napas setelah melihat kurangnya minat dari Li Qiye. Bagaimana keadaan putra mahkota di istana? Li Qiye mengganti topik pembicaraan. Yang Ling sedang makan dan berhenti. Dia melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada yang mendengarkan mereka sebelum berbisik, "Kudengar dari ayah bahwa keadaannya tidak begitu baik. Segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Sepertinya persaingannya ketat." Li Qiye tersenyum. Yang Ling tetap berhati-hati dan berbicara dengan lembut, "Saya tidak tahu detailnya, tetapi ayah saya terus mengoceh tentang hal itu. Jadi, pangeran ketiga masih menginginkan tahta. Dia memiliki kontribusi besar dan prestasi militer di perbatasan. Di sisi lain, putra mahkota selalu tinggal di cabang utama, tidak pernah memimpin pasukan selama 1 hari. Beberapa bahkan mengatakan bahwa putra mahkota belum mencapai apapun, itulah sebabnya banyak yang benar-benar mendukung pangeran ketiga. Dia sesungguhnya tidak peduli dengan persaingan kerajaan sedikit pun. Sayangnya, dia masih seorang bangsawan dan ayahnya adalah seorang markis yang selalu memperhatikan perubahan-perubahan kecil di istana. Jadi, dia juga mempelajari beberapa hal. Adalah wajar bagi seorang putra mahkota untuk melindungi ibu kotanya, kata Li Qiye. Tetapi, kudengar ayah berkata bahwa siapapun yang ingin menjadi raja berikutnya membutuhkan dukungan dari 5 divisi. Jika tidak, mereka tidak akan bertahan lama. Itulah sebabnya pangeran ketiga mencoba merekrut empati lainnya. Yang Ling menjelaskan lebih lanjut.
Fajra bertanggung jawab atas tanah suci dan bertindak sebagai wakil Gunung Suci. Meskipun Gunung Suci tidak pernah ikut campur secara langsung, ia tetap memiliki keputusan akhir setiap kali raja baru diangkat. Sebelumnya, penerusnya juga membutuhkan dukungan dari divisi lainnya. Misalnya, Duality Academy biasanya berbicara untuk Metropolis, divisi hantu ilahi memiliki sekte darah segudang. Jadi dia sudah punya pendukung. Li Qiye tersenyum. Saya tidak yakin. Yang Ling menjawab, secara keseluruhan, saya yakin banyak bangsawan di Metropolis mendukungnya, terutama klan militer seperti Li. Namun, ayah saya mengatakan bahwa dualitas dan dekan adalah yang terpenting dalam hal Metropolis. Putra mahkota sedang dalam masalah. Li Qiye mengangguk, tidak heran mengapa pria itu pergi begitu cepat. Rupanya dia ingin menjilat Phantom Secret Child. Benar, pangeran ketiga telah menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir. Yang Ling berkata, tampaknya dia dan Menteri Perang, Sir Sima, sangat dekat. Sir Simar mewakili divisi Raja Fana, salah satu yang terkuat dari kelimanya. Selain itu, dia juga memenangkan dukungan yang cukup besar di Divine Ghost. Itu tergantung pada Raja Darah 8 kesengsaraan untuk yang satu ini. Yang Ming berhenti sejenak karena dia perlu menelan makanannya sebelum melanjutkan, sedangkan untuk divisi Kaisar Buddha, leluhur klan kerajaan juga menyukai pangeran ketiga. Itulah mengapa semua orang mengatakan bahwa hanya dalam waktu 2 tahun, Raja mungkin akan menggantikan putra mahkota. Raja Fajra, ya, Li Qiye tersenyum. Yang mulia sedang tidak sehat. Yang Ling tetap bersikap hati-hati saat berbicara dengan volume rendah, ada rumor bahwa dia gila-gilaan dengan kehidupan abadi, tidak lagi peduli dengan hal lain. Dia berlatih sendiri atau mencoba menemukan pil dan metode dalam jangka panjang. Itulah mengapa pejabat tertentu tidak menghormatinya. Pengadilan dan urusan administratif lainnya dilakukan oleh menteri dan guru nasional. Li Qiye hanya tersenyum setelah mendengar ini. Dia terus makan sebentar sebelum beristirahat. Matanya berbinar ketika dia bertanya, Tuan Muda, jika Anda bergabung dengan istana, siapa yang akan Anda dukung? Siapa yang kamu dukung? Li Qiye menjawab sebuah pertanyaan. Yang Ling menundukkan kepalanya sambil percaya. Akhirnya dia berkata, aku tidak tahu, tapi pasti bukan pangeran ketiga. Kenapa tidak? Tanya Li Qiye. Menurutku dia bukan orang baik karena dia telah menghancurkan banyak sekte di perbatasan. Saat dia menjadi raja, dia mungkin akan menghancurkan kita dan Akademi Dualitas juga. Jawab Yang Ling, gadis bodoh. Li Qiye terkekeh, jika seorang raja dapat menghancurkan dualitas, itu tidak akan terjadi sekarang dan itu juga bukan giliran Fajra. Gunung Suci pasti sudah melakukannya sejak lama. Benar, Yang Ling setuju dengan logika ini. Ia lalu berkata, tapi dia mungkin akan menghancurkan klanku. Itu masih dalam kemungkinan. Kalau begitu hancurkan dia terlebih dahulu, kata Li Qiye. Tidak mungkin. Yang Ling melihat sekeliling lagi sebelum berbisik, jika orang lain mendengar ini, mereka mungkin menyebarkannya dan pengadilan akan membantai klanku. Reaksi Yang Ling dapat dimengerti. Hukum bagi pengkhianat adalah kematian. Ditambah lagi, klannya hanya memiliki gelar kecil, bukan klan militer yang berpengaruh seperti Li atau klan sipil seperti Zhang. Kedua klan ini memiliki sumber daya dan fondasi yang sangat besar. Tidak masalah, ambil saja inisiatif. Li Qiye menjawab dengan santai. Yang Ling menjulurkan lidahnya dan tidak berani berbicara lagi. Jika ayahnya tahu bahwa dia suka bicara sembarangan, dia pasti akan memarahi dan menghukumnya selamanya. Tanpa dia sadari bahwa percakapan santai tadi telah menentukan nasib pangeran ketiga. Tentu saja, sang pangeran yang ambisius itu sendiri tidak tahu. Ia mengumpulkan pasukan di mana-mana, berpikir bahwa ia pasti akan menjadi raja berikutnya, penguasa wilayah ini. Sayangnya, komentar gadis kecil ini tidak mungkin dibuat. Baiklah, aku yakin kamu sudah kenyang sekarang, kata Li Qiye. Dia hanya makan beberapa suap meskipun mejanya penuh dengan makanan. Gadis itu menghabiskan hampir segalanya. Perutnya sudah membulat saat itu. Diam-diam dia mengusapnya di bawah meja sambil merasa sedikit malu, Tuan Muda, apakah saya suka? Tidaklah kamu mengenali dirimu sendiri. Li Qiye lucu karena dia terlihat sangat imut. Kau tak bisa menyalahkanku untuk ini, itu karena makanan vegetarian di sini terlalu enak, yang pun akan bertahan sampai tidak bisa bergerak.
Yang Ling memerah karena malu, kata-katanya menjadi lebih lambat menjelang akhir, hampir seperti suara nyamuk yang berdengung. Li Qiye tidak makan sebanyak itu, jadi argumennya gagal. Li Qiye tersenyum dan membayar tagihan. Yang Ling mengikuti dari belakang. Tuan muda, sebenarnya aku kenal dengan putri ke-6. Apakah Anda ingin saya memperkenalkannya kepada Anda? Tanya Yang Ling. Siapa yang tahu apakah dia tidak menyerah atau hanya merasa tidak enak karena makan terlalu banyak dan menyia-nyiakan uang Li Qiye, jadi ini adalah ganti rugi. Tidak perlu. Li Qiye langsung menolak dan bergabung dengan jalan ramai. Yang Ling membawa Li Qiye ke beberapa toko lagi. Sayangnya, materi di dalamnya tidak menarik perhatiannya. Akhirnya, Li Qiye berhenti di depan sebuah toko dengan plakat bertuliskan nama sederhana, makanan laut. Di sebelahnya ada diagram yang menggambarkan 8 lengan, terlihat sangat aneh. Yang Ling melirik plakat itu dan tidak terlalu memikirkannya. Ayo masuk dan lihat. Namun, Li Qiye menyuruhnya. Kita beli makanan laut. Dia jadi heran karena mereka sudah menjadi toko-toko terbesar dengan bahan-bahan terbaik. Mengapa mereka sekarang pergi ke tempat makanan laut? Aneh sekali. Terlebih lagi, tempatnya terlihat sangat kecil dan mungkin tidak memiliki sesuatu yang bagus. Meskipun demikian, dia berhasil menyusul Li Qiye yang sudah ada di dalamnya. Tuan muda, Anda ingin makan makanan laut? Tanyanya dan hanya mendapat senyuman sebagai jawaban. Mereka menemukan bahwa lukanya cukup kecil. Bahkan, lukanya kosong dan tidak ada makanan laut yang ditemukan. Seorang petugas datang dan menyapa mereka. Dia adalah setan bertubuh manusia dan berkepala buaya. Ada ekor panjang di belakangnya juga. Pelanggan yang terhormat, apakah Anda mencari sesuatu? Petugas itu tersenyum cerah. Bayangkan saja seekor buaya yang membuka mulutnya lebar-lebar, itu sama saja dengan memamerkan gigi-giginya yang putih dan tajam, seolah-olah ingin menggigit kepala seseorang. Bukankah ini tempat makanan laut? Yang Ling melihat sekelilingnya dan berkata, kemana semua makanan laut itu pergi? Tuan muda ingin makan. Petugas itu menatapnya dengan bingung. Li Qiye tertawa dan menggelengkan kepalanya, gadis bodoh, aku tidak bilang kalau aku ingin makanan laut. Dia lalu berkata kepada petugas itu, tunjukkan pada kami barang daganganmu yang bagus. Ah, kamu di sini untuk melihat-lihat, ayo, kita masuk dulu. Petugas itu tersenyum dan meminta Li Qiye kembali melalui pintu lain. Yang Ling mengikuti tepat di belakangnya. Begitu mereka melangkah masuk, pemandangan tiba-tiba berubah. Toko kecil itu berubah menjadi lautan luas di bawah langit biru. Mereka berdiri di pantai berpasir lembut. Orang-orang pasti ingin berjalan tanpa alas kaki di area ini. Tempat ini sangat cocok untuk beristirahat sejenak dari hiruk-pikuk Wiswot. Mereka dapat menikmati pemandangan alam yang indah ini bersama dengan angin laut yang sepoi-sepoi. Seorang manajer terlihat sedang duduk di mejanya. Ia tampak sedang mengaudit sesuatu dengan mudah, dengan kecepatan tinggi. Tubuhnya besar sekali. Jubahnya yang longgar tidak bisa menyembunyikan otot-otot yang menonjol. Otot-ototnya penuh dengan kekuatan, seolah-olah ada naga sungguhan yang mengaum dalam darahnya. Seorang pejuang seperti dia seharusnya menghancurkan dunia. Namun, senjatanya yang sebetulnya adalah sempoa. Kontras itu mengejutkan semua orang. Keduanya bukan satu-satunya tamu di sana. Petugas lain dengan formulir buaya yang sama sedang membantu pelanggan lain membayar di meja kasir. Toko Anda sebesar ini. Wow, Yang Ling kembali sadar dan merasa dimensi kecil ini luar biasa. Ini adalah pertama kalinya dia melihat dimensi minor yang digunakan dengan cara seperti ini. Dia telah mengunjungi Wiswot berkali-kali dan tidak tahu apa-apa tentang toko unik ini. Peri, tahukah kau bahwa klan Siong kita terkenal karena memiliki barang dagangan akuatik terbaik? Tidak hanya di selatan tetapi di seluruh Eight Desoles, tidak ada yang memiliki toko lebih besar dari kita. Kita memiliki segalanya di bawah laut untuk dijual di sini. Petugas itu tersenyum. Jadi ini benar-benar toko makanan laut. Yang Ling mengerti setelah memasuki tempat ini. Namun, tampaknya sia-sia menggunakan manipulasi spasial untuk mendirikan toko makanan laut. Ini seperti seorang taipan yang memanfaatkan toko terbaiknya untuk menjual ikan atau udang secara acak. Agak konyol. Kami punya makanan laut. Apa yang Anda cari? Ingat, selama makanan itu berada di udara, kita punya. Kata si pramuniaga. Benarkah? Ceritakan padaku hal terbaikmu. Tuan muda kita adalah orang yang memilih dalam hal makanan.
Jawab Yang Ling, abalon naga sedang musim sekarang, aku akan membawanya ke sini sekarang juga. Petugas itu senang mendengar tentang calon pelanggan dan langsung menyarankan. Ia menuntun mereka mendekati udara dan mengangkat tangan. Dinding-dinding yang mengkristal terbentuk di sekeliling mereka saat mereka menyelam ke dalam udara. Banyak makhluk air berenang di dekat mereka, Yang Ling benar-benar tenggelam dalam pengalaman ini. Orang rakus seperti dia tidak bisa menahan air liurnya. Tak lama kemudian mereka sampai di dasar laut. Pasir di dasar laut tampak seperti butiran emas. Sesuatu tampak tersembunyi di pasir. Petugas itu menunjuknya dan berkata, apakah kau melihatnya di sana, peri? Itu abalon naga terbaik yang kita punya, 800 gold wafes. Yang Ling melihat sesuatu yang menyerupai kerang seukuran mangkuk besar. Cangkangnya berwarna emas. Saat dibuka, kerang itu memancarkan gelombang cahaya keemasan seperti bunga abadi yang sedang mekar. Totalnya ada 800 gelombang, cukup untuk membuat penonton terpesona. Ini adalah pertama kalinya dia melihat atau mendengar tentang hal ini. Dia melihat dagingnya dan menelan ludahnya, ini pasti sangat lezat. Tentu saja, petugas itu menjawab, Guru Nasional Vajra suka sekali makan abalon naga. Adapun yang di depan, itu adalah yang terbaik dari yang terbaik, tidak ada satu pun kecuali klan kita yang dapat menyediakannya. Abalon ini memang enak, tetapi tidak ada artinya jika tidak diolah oleh koki yang ahli. Li Qiye berkata, cara terbaik untuk mengolahnya adalah dengan menggunakan keterampilan pisau yang sangat cepat, memotong ombak dengan cepat dan mempertahankan bentuk aslinya tanpa membuang sedikit pun saripati, lalu mencelupkannya ke dalam sari akar yang membumbung tinggi 10%, itu baru namanya makanan lezat. Petik 2. Petugas itu terkejut lalu terkejut. Ia memuji, Anda benar-benar guru yang hebat, karena begitu memperhatikan hal-hal kecil, Guru Nasional tidak dapat dibandingkan dengan Anda. Jadi berapa harga 800 abalon ombak emas ini? Yang Ling tidak sabar lagi. Tidak terlalu mahal. Kata petugas itu, hanya 8.000 batu kekacauan di tingkat penguasa surgawi agung. Apaan tuh? 8.000 batu kekacauan penguasa surgawi agung. Yang Ling menyesal setelah mendengar harganya. Hanya satu batu dengan level ini saja sudah cukup berharga. Sekte tertentu bisa menjual segalanya, namun tidak bisa menghasilkan 8.000 batu berantakan. Semua ini hanya untuk satu abalon. Ya, itu jenis abalon naga yang spesial. Butuh waktu setidaknya 3.000 tahun untuk tumbuh. Petugas itu tersenyum. Tuan muda, dia tersenyum sinis dan menatap Li Qiye. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin 80.000 abalon ombak emas sepadan dengan waktu kita, bukan ini. Yang Ling tidak bisa berkata apa-apa. Tuan, saya khawatir Anda tidak dapat menemukannya di seluruh wilayah selatan West King. Petugas itu pun tersenyum kecut. Mari kita lihat yang lainnya. Li Qiye tidak tertarik. Tuan dan Nyonya, apakah Anda ingin melihat barang bawaan kami? Petugas itu tetap antusias meskipun gagal mengiklankan abalon naga itu. Kamu juga menjual barang murah. Dan ini semua adalah makanan laut. Jawab Yang Ling. Haha, tidak, makanan laut hanyalah usaha kecil dari toko kami. Kami terutama mengkhususkan diri pada harta karun akuatik. Beritahu saya apa yang Anda butuhkan. Tunggangan apa yang kamu miliki? Yang Ling menjadi tertarik. Kami sebenarnya punya bebek Heaven Plunder sekarang, yang pastinya pilihan utama untuk ditunggangi. Petugas itu memimpin jalan. Sebagian kecil lautan ini dipisahkan menjadi kolam terpisah untuk makhluk hidup tertentu. Rombongan itu sampai di sana dan melihat seekor bebek berenang santai di permukaan. Ukurannya beberapa kali lebih besar dari angsa, kira-kira sebesar perahu. Bulunya berwarna abu-abu dan kakinya besar. Saat mengepakkan kakinya menyerupai dua dayung. Bebek Heaven Plunder sangat cepat, terutama di udara, hampir tak tertandingi. Petugas itu memperkenalkan makhluk itu. Secepat itukah? Yang Ling ragu karena bebek sedang berenang dengan sangat lambat sekarang. Lagi pula, seberapa cepatkah seekor bebek? Mantap, jawab si pegawai sambil bersiul. Bebek yang santai itu melompat turun ke dalam udara seperti anak panah dan menghilang dari pandangan, sebuah bukti kecepatannya yang menakjubkan. Jadi Yang Ling terkesan. Ia tidak dapat menyelesaikan kalimatnya sebelum bebek itu muncul lagi tidak jauh darinya, dalam keadaan santai sekali lagi. Hanya riak-riak dan percikan yang tersisa sebagai bukti dari apa yang baru saja terjadi.
Yang Ling tidak bisa mempercayainya. Tunggangan ini memang lebih unggul dari yang lain. Salah satu makhluk udara tercepat yang dapat menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap mata. Petugas itu tersenyum kepada tamu, sangat cocok untuk melarikan diri dari musuh saat bepergian di dekat lautan. Benar, Yang Ling mengangguk, tentu saja dia senang membeli. Namun, dia tersentak setelah mendengar harganya dan menyerah. Dia tidak sanggup membayar harga selangit itu. Li Qiye tidak tertarik pada tugas dan hanya menonton untuk bersenang-senang. Petugas itu membawa keduanya untuk melihat beberapa barang dagangan lainnya, ikan pari, penyengat petir, ikan goldfish kereta, dan keong pemakan laut. Benda-benda ini memiliki latar belakang yang menakutkan dan harganya yang sama mengerikannya. Yang Ling tentu saja tidak mampu membelinya sementara Li Qiye tidak tertarik. Petugas itu tahu bahwa Li Qiye tidak bergerak. Dia masih tidak menyerah dan tersenyum, sebenarnya, ada sesuatu yang bagus hari ini dan tersedia untuk dijual. Ayo kita lihat, tidak akan membuang-buang waktu. Yang Ling tentu saja tertarik. Perjalanan hari ini telah membuka mata. Dia tidak menyangka sebuah toko kecil ternyata memiliki dimensi yang terpisah. Petugas itu membawa keduanya ke kandang lain di lautan ini. Tempat itu penuh dengan tamu. Mereka jelas bangsawan atau orang kaya dilihat dari pakaian mereka. Dinding kandang terbuat dari batu bata giok putih. Ini adalah jenis batu bata langka yang memiliki daya tarik dingin. Orang-orang dapat merasakannya dari jarak jauh. Orang bisa melihat 5 warna membumbung tinggi ke langit. Setiap sinar tampak nyata dan bersemangat, seolah terbuat dari logam. Mereka dapat menembus langit dan memancarkan aura yang kuat dan indah. Setelah mendekat, ternyata sinar itu berasal dari satu keong yang ukurannya sebesar mangkuk. Ada 5 warna yang dicampur bersama, mirip seperti mengambil serbuk dari 5 logam dan menambahkannya pada cangkang. Ada juga rune dao yang berkedip-kedip tak terhitung jumlahnya. Jika seseorang menatapnya terlalu lama, mereka mungkin tersesat dalam prosesnya. Keong tersebut diletakkan di atas batu datar dengan naungan gelap. Celakanya, garis-garisnya tampak aneh, seolah-olah terbuat dari berbagai lapisan lava yang mendingin, yang berpuncak pada penampakan ini. Tentu saja, tak seorang pun mau repot-repot melihat batu itu. Semua mata menyatakan hal itu. Para penonton tak kuasa menahan diri untuk memuji ciptaan menakjubkan ini. Ini adalah harta karun utama kita hari ini. Petugas itu tersenyum pada keduanya, kami mengadakan lelang kecil yang didedikasikan untuk ini. Indah sekali. Yang Ling tertarik dengan keong berwarna-warni itu. Di sisi lain, Li Qiye tidak terlalu peduli dengan keong itu. Fokusnya justru pada batu itu. Tiba-tiba, Yang Ling memperhatikan bahwa manajer yang bertanggung jawab atas keuangan di pantai sedang berdiri di tepi kolam. Dia setidaknya memiliki kepala lebih tinggi dari semua orang di sini. Dia tersenyum dan berkata, merupakan suatu kehormatan untuk menerima tamu terhormat seperti kalian yang mengunjungi tempat tinggal kami yang sederhana. Baru-baru ini, kami telah memperoleh harta karun untuk dilelang. Itu adalah kekuatan pentakromatik abadi. Kami menemukan jauh di dalam laut, tidak mudah untuk menemukannya. Apa kegunaannya? Tanya salah satu tamu. Ada banyak. Itu adalah ciptaan Dao Agung sehingga dapat membantu tuannya mengolah dan memahami Dao mengenai lautan. Itu juga dapat mengumpulkan vitalitas dan mendengarkan pasang surut Dao. Dengan teknik perawatan yang tepat, ia bisa menjadi 2 pelindung. Tentu saja, ini membutuhkan beberapa puluh ribu tahun atau bahkan 100.000 tahun. Tetapi jika kebutuhan Anda berbeda, Anda juga dapat mencoba dagingnya, yang pasti merupakan kelezatan terbaik. Cangkangnya kemudian dapat digunakan untuk penyempurnaan artefak. Hasilnya akan luar biasa. Manajer itu menjelaskan. Hanya ada satu orang yang mau melakukan hal terakhir. Beberapa tamu tertawa. Semua orang tahu bahwa harga akhir keong ini akan sangat mahal, tidak seorang pun akan melihatnya sebagai pemandangan, itu sungguh pemborosan. Berapa harga awalnya? Seorang tamu menjadi tidak sabar. 300.000 batu kekacauan penguasa surgawi kecil. Manajer itu mengungkapkan. Hal ini mengejutkan halayak karena mayoritas dari mereka berhenti menawar, bahkan sekalipun. Tidak, ini adalah keong yang istimewa. Aku berani mengatakan bahwa klan Siong kita adalah satu-satunya di seluruh West King yang mampu menemukannya. Itulah mengapa harganya agak tinggi. Kata manajer itu. Agar tamu saling bertukar pandangan, jelaskan konsep keadaan keuangan mereka sendiri.
Harga ini gila-gilaan karena sebagian besar sekte tidak akan mampu menghasilkan jumlah sebanyak ini. Saya tawarkan 310.000. Seorang pemuda berbicara. Tuan Muda Li. Seseorang segera mengenalinya. Penawar pertama yang tak lain adalah pedang petir bermata dingin, Li Xiangquan. Para tamu terkejut karena seorang pemuda seperti Li Xiangquan mampu menawar dengan jumlah yang sangat besar. Bahkan beberapa tetua tinggi atau master sekte tidak akan mampu melakukannya. Di sisi lain, Xiangquan tidak peduli, sebuah bukti kekayaannya. Tentu saja, mereka yang benar-benar mengenalinya tidak merasa terkejut. Dia tetap putra panglima besar. Ditambah lagi, klan kuno seperti Li sudah memiliki banyak sumber daya tanpa perlu menjadi pejabat Fajra. Klan ini sendiri dapat bersaing dengan kerajaan dan sekte manapun di Tanah Suci. Jadi, penggantinya tentu saja tidak kekurangan uang. 320.000. Tamu lain sangat tertarik pada hal itu dan langsung menawar. 330.000. Satu lagi menyusul. 340.000. Pihak lain ikut bersenang-senang. Lagi pula, mereka yang diundang oleh Xiong adalah orang-orang yang relatif kaya. Beberapa di antaranya adalah orang-orang penting. 400.000. Li Xiangquan menaikkan tawarannya secara signifikan, bahkan ketika yang lain hanya mengajukan kenaikan 10.000. Semua mata menyatakannya karena ini merupakan tantangan nyata bagi penawar lainnya. Rupanya dia harus mendapatkan keong itu dengan cara apapun. 410.000. Hal ini tidak mengurangi minat penawar lainnya. 420.000. Teriak tamu lainnya. 500.000. Li Xiangquan segera melawan balik dengan menaikkan tawarannya hingga 80.000. Momentumnya mengumumkan seluruh area. Beberapa orang menjadi kesal, tidak suka dimanja oleh junior. Tuan Muda Li, Anda benar-benar tertarik dengan keong ini. Seorang tamu tersenyum pada Li Xiangquan. Tidak, hanya seorang teman yang menginginkannya, jadi ini adalah hadiah. Jawab Xiangquan. Kerumunan orang bersorak setelah mendengar ini. Menggunakan begitu banyak uang untuk hadiah. Ini adalah hiburan mewah yang luar biasa. Itu adalah penerus Li untuk Anda. 510.000. Seorang tamu tidak mau menyerah. 520.000. Satu lagi yang sangat kaya akan Xiangquan. 600.000. Xiangquan langsung menawarkan tanpa ragu-ragu. Dua orang pertama saling bertukar pandangan tetapi tidak ingin menunjukkan rasa tidak puas mereka. Tawaran Anda agak arogan. Seorang tamu benar-benar mengangkat pembicaraan. Saya hanya ingin membelinya. Ini lelang yang adil. Jika Anda menginginkannya, tawarkanlah lebih tinggi. Xiangquan membalas. 610.000. Anda melanjutkan. 700.000. Masih mau pergi? Xiangquan mengerutkan kening dan menatap penawar ini. Rekan Taois, rasa percaya dirimu harus kamu serahkan. Tuan muda, kami menginginkan keong ini. Seorang pelayan yang berdiri di belakang Xiangquan tersenyum. Tamu itu menjadi merah dan tidak bisa berkata apa-apa. Tawaran awal sebesar 300.000 telah naik menjadi 700.000. Banyak tamu yang tertarik pada tawaran tersebut dan berpikir bahwa 500.000 hingga 600.000 sudah dapat diterima, meskipun terlalu tinggi. Namun sekarang, 700.000 terlalu tinggi untuk keong ini. Manajer senang melihat perkembangan ini. Dia tersenyum kepada tamu dan bertanya, 700.000, ada yang berminat? Silakan nyatakan penawaran Anda karena akan sulit menemukan warna pentakromatik lainnya. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tawaran saat ini sebenarnya lebih tinggi dari taksirannya, oleh karena itu ia merasa sangat gembira. Beberapa tamu mulai berbicara di antara mereka sendiri. Mengenai kelanjutan tawaran tersebut, rekan-rekan Taois, berhentilah sekarang. Pelayan itu menggelengkan kepalanya, Tuan muda, kami datang dengan persiapan, ini hanya akan membuang-buang waktu. Tidak apa-apa, silakan tawarkan saja, tuan-tuan. Saya yakin saya bisa menangani tawaran sebesar 1 juta. Xiangquan tersenyum percaya diri, jelas menantang banyak orang untuk terus maju. Para tamu tidak punya pilihan lagi. Mereka sudah berpikir bahwa 700.000 terlalu tinggi. 1 juta akan menjadi tidak masuk akal. Lagi pula, mereka tidak bisa mendapatkan jumlah sebanyak ini. 700.000, ada yang mau? Kalau tidak, akan diberikan kepada bangsawan muda Li. Manajer itu tersenyum lebar. Kalau begitu, saya akan dengan senang hati mendengarkan, tuan-tuan. Terima kasih. Li Xiangquan tersenyum kepada mereka,
berpikir bahwa keong ini sudah menjadi miliknya. 1 juta. Sayangnya, kedengarannya suara santai. Apa? Para tamu mengikuti arah suara itu dan melihat seorang pemuda biasa. Tak lain dan tak bukan adalah Li Qiye yang berhenti memandangi kolam dan memutuskan untuk menawar. Yang Ling menarik lengan bajunya dan berkata pelan, "Hei, ini batu kekacauan penguasa surgawi kecil yang sedang kita bicarakan." Dia takut dia tidak akan mampu membayar jumlah tersebut. Jumlah tersebut terlalu mahal bahkan untuk klannya. Siapa dia? Para tamu tidak mengenali Li Qiye. Ekspresi Li Xiangquan berubah. Dia melihat Li Qiye sebelumnya tetapi tidak datang untuk memulai pembicaraan. Menemukan sesuatu yang luar biasa. Gumam seorang tamu. Tawaran Li Xiangquan sebelumnya sudah cukup sengit. Namun sekarang, Li Qiye menaikkan tawarannya sebesar 300.000 sekaligus. Bisakah dia membayar sebanyak itu? Tamu lain bertanya-tanya sebelum menyadari bahwa dia hanya ikut campur. Ini masalah toko, bukan dia. Para pelayan Xiangquan menjadi kesal. Tuan-tuan mereka jelas-jelas bertanggung jawab atas pelelangan itu. Tawaran ini jelas-jelas merupakan provokasi yang terang-terangan. Ini adalah batu kekacauan penguasa surgawi kecil, bukan barang murahan. Seorang pelayan berteriak, mengungkapkan keraguannya. Li Qiye mengabaikan ini. "Saudara Li, apakah kamu tertarik dengan ini?" tanya Xiangquan. "Hanya untuk bersenang-senang." Li Qiye tersenyum. Xiangquan tidak memberikan tanggapan. "Saya merasa bahwa Li Qiye sengaja menantangnya." Kenyataannya, ini bukanlah maksud Li Qiye. Itu hanya keputusan yang tidak masuk akal. "Saudara Li, jika kamu tidak membutuhkannya, bagaimana kalau kamu memberinya kepadaku? Aku akan mengingatnya." Xiangquan menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya. Dia yakin hingga 1 juta tetapi ini adalah tawaran pertama Li Qiye. Dia tidak yakin apakah dia bisa mengatasinya. "Silakan menawar." Li Qiye tertawa kecil, tidak menunjukkan niat untuk mengalah. Semua mata berbicara pada Li Xiangquan. Mereka mengira karma datang lebih awal. Sebelumnya, dia meremehkan banyak orang, dan sekarang, giliran dia yang dihina. Xiangquan yang tidak puas mengira bahwa Li Qiye mencoba mencuri perhatiannya dengan melakukan hal ini. Li Xiangquan sengaja memilih berbicara dengan hati-hati dan sopan sebelumnya tetapi sekarang, dia tidak lagi berminat. Bagaimanapun, dia membutuhkan keong ini sebagai hadiah. Masalah ini cukup penting baginya. Penawar lainnya telah mengundurkan diri dan dia adalah satu-satunya yang tersisa. Dia pikir itu sudah ada di kantong, tidak menyangka orang seperti Li Qiye akan tiba-tiba muncul dan menawarkan melebihi batasnya. Dia sebenarnya bisa menangani 1 juta batu kekacauan Deng level ini. Sayangnya, menggunakan sebanyak ini untuk membeli keong ini. Itu perdagangan yang terlalu besar. Kenyataannya, hanya 600.000 batu yang melebihi nilai keong itu. Lelang itu mungkin tidak akan mencapai level setinggi ini jika Li Xiangquan tidak memilih untuk menggunakan dominasinya. 1 juta, ada yang mau. Manajernya sangat gembira. Dia sudah senang dengan 700.000 batu. Sekarang, bunga-bunga bermekaran di benaknya. "Tuan Muda Li, apakah Anda ingin menawar?" Manajer itu berteriak keras pada Li Xiangquan. Orang-orang menatapnya karena dia begitu percaya pada diri mereka sebelumnya. Saat ini, mereka siap menertawakan rasa malunya. Ia berada pada posisi yang sulit. Menyerah sekarang akan membuatnya kehilangan muka dan rasa superioritasnya akan lenyap seperti asap. Ditambah lagi, dia sudah punya rencana untuk hadiah ini. Sayangnya, terus menawarkan dan berpotensi memenangkan banyak hal sia-sia. Dia akan menjadi anak yang tidak berguna. "Saya tawarkan 1.050.000. Dia menggertakkan giginya dan membuat keputusan. Awalnya ia hanya ingin menambah 1.010.000, tetapi ia merasa akan malu karena sebelumnya ia sudah menambah 50.000. Setidaknya 50.000 akan menyelamatkan mukanya. Kamu masih mau pergi?" Pelayannya berkata dengan dingin, "Kami adalah klan besar di Tanah Suci dengan posisi bergengsi di Vajra. Seorang junior sepertimu sebaiknya berpikir 2 kali sebelum berkompetisi dengan kami. Ini bukan bulan." Dia justru mengancam Li Qiye bahwa tidak akan ada hal baik yang terjadi jika menyinggung Li saat tinggal di Tanah Suci. Li Qiye harus pintar atau dia tidak akan punya tempat tinggal. Tak seorang pun di antara kerumunan itu yang memiliki kekuatan Li. Mereka memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap militer saat ini. Ini cukup untuk mengintimidasi siapapun.
Sayangnya, Li Qiye tampak acuh tak acuh terhadap ancaman itu. Dia tersenyum dan berkata, saya lupa menyebutkan, tawaran saya adalah 1 juta batu penguasa surgawi agung. Anda juga harus mulai menawar. Satu kata saja sudah bisa membedakan batu-batu itu. Namun, salah satu tamu langsung berteriak, 1 juta batu penguasa surgawi agung. Dari yang kecil sampai yang besar. Gila nih. Yang lain mengira dia mendengar sesuatu. Semua mata yang melihat pernyataan Li Qiye saat ini adalah karena tawaran yang menggelikannya. Sang manajer sendiri tidak dapat mempercayainya dan menjadi takut. Bagaimanapun, perbedaan antara kedua level itu sangat besar. Manajer belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Ini sama saja dengan membeli kubis. Harga awalnya adalah 12 koin perak yang sudah sangat tinggi. Saat ini, Li Qiye ingin membayar 12 koin emas. Lonjakan ini sungguh gila. Hanya orang bodoh atau orang gila yang akan melakukan hal seperti ini. Manajer itu berpikir tentang betapa beruntungnya dia hari ini, seperti anjing yang menguap dan menelan lalat. Pelanggan ini terlalu kaya, ekspresi Li Xiangquan menjadi sangat tidak sedap dipandang. Bahkan jika klannya mampu membayar jumlah ini, mereka akan membiarkan pemuda seperti dia menyia-nyiakannya seperti ini. Ditambah lagi, ini akan membutuhkan pertimbangan serius sebelum klan dapat menghabiskan sebanyak ini. Yang Ling merasakan hal yang sama, mengira tuan muda itu adalah anak yang hilang. Li, apakah kamu benar-benar bisa membayar jumlah itu? Pelayan Xiangquan berteriak, ini adalah lelang resmi, jadi jangan asal bicara dan menawar dengan jumlah yang tidak masuk akal hanya untuk memanjakan, kalau kamu tidak bisa. Hanya 1 juta, Li Qiye berkata, tidak peduli apakah aku bisa mengatasinya atau tidak, manajer dan 8 mata bantengnya akan dapat melihat dengan jelas. Ekspresi manajer tiba-tiba berubah. Ia segera mengumumkan, 1 juta, terjual. Keong itu diberikan kepada tuan muda ini. Yang lain tidak mengatakan apa-apa karena ini adalah hasil yang diharapkan. Li Xiangquan tentu saja membenci perkembangan ini. Dia seharusnya menjadi orang yang menjadi pusat perhatian saat memenangkan keong. Li Qiye muncul entah dari mana dan pada dasarnya menampilkannya di hadapan para tamu. Dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi karena ini sudah cukup memalukan. Dia cemberut dan pergi, tidak lagi bersikap ramah terhadap Li Qiye seperti awalnya. Dia pikir dia sudah cukup baik dengan pergi begitu saja tanpa menimbulkan masalah lagi. 1 juta batu penguasa surgawi agung. Para tamu masih membicarakannya saat mereka pergi. Beberapa orang menatap Li Qiye dan memikirkan latar belakangnya. Juga, dia idiot karena menghabiskan begitu banyak uang untuk keong. Orang desa yang kaya raya adalah pemandangan yang langka. Seorang tamu berkomentar pelan sebelum pergi. Tuan muda, apakah Anda benar-benar membeli ini? Yang Ling ingin meminta Li Qiye untuk mengembalikan barang dagangannya. Menurutnya, itu terlalu boros. Sementara yang lain benar karena mengira dia orang desa yang bodoh. Li Qiye hanya tersenyum dan tidak menenangkan Yang Ling. Manajer itu lalu berkata kepada pegawai berkepala buaya itu, kemasan ini untuk tuan muda. Petugas itu mengakui dan melaksanakan perintah tersebut. Bolehkah aku bertanya bagaimana kau tahu asal-usulku yang sebenarnya? Apakah kau punya hubungan dengan klan kami? Manajer itu berjalan ke arah Li Qiye dan membungkuk sambil tersenyum. Kejelasan pandanganmu sudah sangat jelas, tidak perlu basa-basi lagi untuk melihatnya. Li Qiye menjawab dengan datar. Manajer itu memasang ekspresi beku. Manajer, apakah kamu benar-benar punya 8 mata? Aku tidak melihatnya sama sekali. Yang Ling menjadi penasaran dan menatapnya dengan saksama. Itu hanya kiasan, tidak diartikan secara harfiah. Manajer itu tersenyum kecut. Mata yang terpisah tidak dapat dilihat dengan penglihatan normal. Sayangnya, mata itu juga bukan mata kui yang sebenarnya, mereka memiliki kekurangan dan tidak dapat melihat misteri yang sebenarnya. Li Qiye tiba-tiba mengungkapkan. Tuan muda, manajer itu terhuyung mundur, terkejut. Komentar Li Qiye benar adanya. Pria itu juga mengetahui misteri klannya. Yang Ling tidak tahu apa itu mata kui, tetapi berdasarkan tanggapan manajer, Li Qiye pasti telah menemukan jawabannya. Dia sangat ingin tahu, tetapi sebaiknya dia tidak bertanya kepada seseorang tentang rahasia mereka. Tuan muda, bolehkah saya bertanya siapa Anda? Manajer itu menarik napas dalam-dalam dan membungkuk dengan hormat, saya tidak tahu bahwa saya berada di hadapan orang hebat seperti Anda, mohon maafkan saya.
Ia terkejut karena klan mereka sudah lama bekerja di Wisworld. Mereka melayani banyak tamu tetapi tidak seorang pun tahu tentang latar belakang dan asal-usul mereka yang benar-benar sampai sekarang. Hanya anggota klannya yang mengetahui pengetahuan ini. Klanmu cukup beruntung. Li Qiye menerima tawaran itu dan menatap ke arah laut, meskipun usaha bodoh ini sudah terlalu sering dilakukan. Penghinaan ini hanya bisa membuat orang lain marah. Namun, rasa hormat manajer terhadap Li Qiye justru tumbuh setelah mendengar ini. Bolehkah saya bertanya mengapa Anda berkata begitu, Tuan Muda? Tanyanya sambil menangkupkan tinjunya. Area itu terlalu berat dan kamu tidak bisa menariknya ke atas. Li Qiye berkata, kamu terus membiarkan dirimu tetap di sana dan bermain-main, ini bertindak gegabah tanpa mempedulikan konsekuensinya. Aku tidak percaya kau tahu ini. Manajer itu takut setengah mati. Inilah rahasia utama mereka. Hanya generasi tua dari klan mereka yang mengetahui tentang ini tetapi sekarang, orang luar seperti Li Qiye bahkan memahami masalah utamanya. Di mana ini? Yang Ling menatap lautan dan tidak melihat sesuatu yang istimewa. Li Qiye tidak menjawabnya dan berdiri di sana dengan ekspresi tenang, sangat kontras dengan ekspresi terkejut sang manajer. Yang terakhir akhirnya tenang dan menarik napas dalam-dalam. Dia membungkuk lagi, Tuan Muda, Anda adalah makhluk abadi dari atas. Tolong beritahu kami tindakan pencegahan yang benar. Bagaimana kami bisa mengatasinya? Mengapa aku harus mengatakannya? Li Qiye tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Benar, manajer itu terkejut sesaat sebelum menambahkan, apa yang Anda butuhkan, Tuan Muda? Klan kami akan melakukan segala daya kami. Kamu tidak bisa mendapatkan apa yang aku inginkan. Li Qiye menyela. Kata-kata itu terdengar angkuh dan mendominasi, tetapi sang manajer mempercayainya. Saya menjawab, bagaimana dengan ini, apakah Anda menyukai sesuatu di sini? Jika Anda tidak keberatan, kami akan memberikan segalanya untuk Anda di lautan ini. Semuanya, seru Yang Ling. Dia sendiri melihat banyak harta karun di sini. Harta karun itu sangat berharga. Bagaimana dengan semua yang ada di sini? Nilai sesungguhnya sulit untuk dihitung sepenuhnya. Saat ini, apakah manajer itu bersedia memberikan segalanya kepada Li Qiye? Dia menjadi semakin bingung. Apa yang membuat klan Xiong ini mendapat tanggapan sebesar itu? Tidak tertarik, aku tidak bisa membeli apapun yang aku butuhkan. Li Qiye terkekeh. Sang manajer tidak tahu harus berbuat apa. Sayangnya, ia tiba-tiba teringat satu barang tertentu dari klannya. Tuan Muda, mari kita istirahat dulu. Kami punya sesuatu untuk ditunjukkan kepadamu nanti, jika kamu menginginkannya. Kata manajer itu. Baiklah, anggap saja ini semacam takdir. Li Qiye menatapnya dan tersenyum. Manajer itu buru-buru menyiapkan istana untuk Li Qiye dan Yang Ling. Li Qiye duduk di posisi utama tanpa ragu-ragu. Manajer berdiri di depan, siap melayani. Ia berkata, kami telah melaporkan hal ini kepada leluhur, ia akan segera datang. Mohon tunggu sebentar, saya harap barang ini tidak mengecewakan. Jawab Li Qiye. Manajer itu tersenyum kecut. Dia tidak tahu apa yang diinginkan orang yang tidak terduga ini. Beberapa saat kemudian, seorang lelaki tua bergegas masuk. Dia pendek dan gemuk, tampak sangat kuat. Tubuhnya yang kecil tampaknya mengandung kekuatan yang tak terbatas. Dia dapat dengan mudah mengangkat sebuah benua tanpa mengaktifkan aura apapun. Orang dapat mendengar raungan naga dari dalam tubuhnya. Manajer itu datang dan berbisik kepada lelaki tua itu. Lelaki tua itu kemudian membungkuk ke arah Li Qiye, Tuan Muda, mohon maaf karena tidak menyambut Anda secara langsung. Jangan bersikap sopan padaku. Li Qiye melambaikan tangannya. Orang tua ini adalah leluhur Xiong yang terkuat, mampu membuat keputusan apapun atas nama klan. Dia biasanya tidak pernah muncul, tetapi laporan manajer memaksanya untuk muncul. Topik yang disebutkan sangat penting bagi klan mereka. Orang tua itu berdiri sementara seorang perwira berkepala buaya yang membawa bungkusan kerang. Ia disegel dalam kolom air, tampak mewah dan indah. Ini adalah hadiah kecil dari klan kami, tidak cukup untuk menunjukkan rasa hormat kami. Terima kasih, Tuan Muda. Leluhur itu dengan hormat membawa hadiahnya. Maksudmu kita tidak perlu membayar? Tanya Yang Ling tiba-tiba. Ini tidak cukup untuk menarik perhatian Tuan Muda dan tidak cukup untuk mewakili niat baik kita. Kata lelaki kamu itu. Yang Ling berdiri di sana dengan linglung. Apakah dia baru saja menolak 1 juta batu penguasa surgawi agung?
Mengapa dia tampak seperti takut tuan muda tidak akan menerimanya? Li Qiye tak peduli untuk memperhatikannya, ia lebih peduli pada batu tempat keong itu melekat. Mengapa batu ini ada di sini? Yang Ling berpikir aneh juga bagaimana mereka mengemas batu itu. Nona, Anda mungkin tidak tahu tentang karakteristik khusus keong. Begitu ia memilih batu, ia akan selalu menempel padanya kecuali ia ingin berganti. Satu-satunya cara untuk memisahkan mereka adalah dengan leluhur itu melakukan gerakan membunuh. Baiklah, Yang Ling terkejut. Li Qiye tiba-tiba mengetuk cangkang keong itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Iramanya yang lembut menghasilkan dentuman drum yang keras, cukup untuk menggoyangkan jantung. Gelombang cahaya dari keong beriak keluar dengan cara yang ajaib. Pop, suara genderang dan menjalarnya gelombang 5 warna terdengar beriringan. Kemudian, keong itu terlepas dan batu itu jatuh ke telapak tangan Li Qiye. Dia lalu melemparkan keong itu ke Yang Ling sambil fokus pada batu itu. Tuan muda, gadis itu menatapnya dengan bingung. Inilah yang ingin aku beli. Li Qiye tersenyum dan menyimpan batu itu. Kamu tidak ingin membeli keong ini. Dia tidak menyangka akan mendapat jawaban ini dan ingin melihat lebih dekat batu itu. Sayangnya, dia sudah menyimpannya. Jadi, apa itu? Rasa penasaran menguasai dirinya, jadi dia bertanya. Dia pikir batu itu hanya tempat bagi kekasih untuk beristirahat, tidak lebih. Sekarang, menjadi jelas bahwa ia menawarkan harga yang sangat tinggi untuk batu itu, bukan keongnya. Apa yang istimewa dari benda itu sehingga layak diberi harga itu? Faktanya, manajer dan leluhur itu merasakan hal yang sama. Mereka mengira Li Qiye membeli kotak kayu dan menaruh mutiara di dalamnya. Kenyataannya, nilai batu itu jauh melebihi keongnya. Keduanya saling berpadangan. Keong ini mereka temukan di dasar laut. Saat itu, ia sudah menghisap batu. Mereka hanya fokus pada nilai keong dan tidak memperhatikan batunya. Lagi pula, apa yang bisa dilihat? Saat ini, Li Qiye membuat mereka menyesal karena tidak memperhatikan batu itu lebih cermat. Sayangnya, sudah terlambat karena mereka telah menghadiahkannya kepadanya. Tuan muda, apa yang harus saya lakukan dengan ini? Yang Ling bertanya dengan bingung. Terserah Anda, Li Qiye berkata, merebus tidak apa-apa, begitu juga dengan memanggang. Hanya perlu juru masak yang ahli untuk membuatnya menjadi makanan yang lezat. Yang Ling terkejut, bagaimana dia bisa memakan sesuatu senilai 1 juta batu penguasa surgawi agung. Aku tidak bisa. Reaksi pertamanya adalah penolakan. Memakan harta karun seperti ini terlalu boros, sama halnya dengan membakar sitar dan memasak burung bangau. Kalau begitu, kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau. Li Qiye tersenyum dan mengangkat bahu. Apakah kamu memberikannya kepadaku? Dia merasa senang sekaligus takut karena betapa berharganya kerang itu. Li Qiye mengangguk, tidak mempermasalahkannya. Kalau begitu aku akan mengurusnya. Yang Ling berkata dengan gembira, mungkin suatu hari, dia akan menjadi dewa pelindung klan kita. Tidak semudah itu. Li Qiye tersenyum dan menggelengkan kepalanya, butuh waktu bertahun-tahun untuk menjadi dewa pelindung. Itu bukan hal yang bisa dilakukan dalam semalam. Tidak apa-apa, aku akan menjaganya dengan baik. Yang Ling tidak berpikir sejauh itu dan merasa sangat puas dengan hadiah luar biasa ini. Memiliki keong ini saja sudah cukup menakjubkan baginya. Dia senang menyimpan keong itu. Tuan muda, tentang masalah kita. Leluhur Xiong berbicara berikutnya. Kamu boleh bicara setelah menunjukkan banyak kesopanan. Li Qiye meliriknya. Tuan muda, apakah layar kita masih bisa mencabut batu itu? Dia menarik napas dalam-dalam dan tidak lagi peduli dengan batu itu. Ya, tidak ada yang mustahil dengan metode yang tepat. Jawab Li Qiye. Terima kasih, Tuan muda. Leluhur yang emosional itu menundukkan kepala, hampir melakukan kowtow penuh. Jangan terburu-buru, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Orang rendahan ini mengerti. Leluhur itu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, kami punya sesuatu yang mungkin menarik minat Anda. Itu tergantung pada barangnya, kita lihat saja apakah aku menginginkannya. Kata Li Qiye. Leluhur tahu bahwa Li Qiye tidak berpura-pura suci. Hanya barang yang benar-benar berharga yang dapat menggodanya. Namun, apa yang berharga bagi dunia mungkin tidak berharga bagi Li Qiye. Konsepnya sama sekali berbeda. Kami mendapatkan benda ini dari laut dalam.
Leluhur itu berhenti sejenak sebelum menambahkan, saat ini sedang terjadi bencana besar. Bencana. Tatapan mata Li Qiye sedikit bergeser. Leluhur tahu bahwa ia memiliki kesempatan setelah melihat reaksi Li Qiye. Dia mengangguk dan berkata, benar, leluhur kita menemukan ini di kedalaman laut setelah bencana, saya tidak tahu waktu pastinya. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, dulu, dunia hancur bersama dengan berbagai hukum. Nenek moyang kita menemukan benda ini secara tidak sengaja. Mereka melihat cahaya abadi yang menakjubkan sebelum mereka mendekat. Seolah-olah AA yang abadi telah turun, sungguh pemandangan yang menakjubkan. Benar-benar menakjubkan. Ini adalah benda abadi. Yang Ling merasa ragu dan mengira lelaki tua itu lebih-lebih lagi. Saya tidak tahu karena saya belum pernah melihat wujud aslinya. Itu disegel. Leluhur itu berkata, kami menghabiskan seluruh sumber daya kami untuk mendapatkannya. Kelompok itu terdiri dari lebih dari 100 ahli. 5 penguasa surgawi meninggal. 5 penguasa tewas. Apa? Yang Ling terkejut, seberapa kuat klan ini? Klan kita dulu terkenal, kata sang leluhur dengan bangga. Saat itu merupakan masa keemasan mereka, menjadi salah satu klan terkuat di 9 dunia. Kebanggaan berubah menjadi kesedihan. Setelah kejadian ini, klan mereka mulai merosot, tidak lagi bergengsi seperti sebelumnya. Itulah mengapa mereka perlu membuka toko akuatik. Mari kita lihat. Li Qiye tidak tertarik dengan sejarah klan gemilang. Baiklah, orang tua itu segera memerintahkan manajer. Manajer itu pun bergegas pergi. Beberapa saat kemudian, 8 leluhur lainnya masuk sambil membawa peti harta karun. Mereka semua memiliki ekspresi serius. Mereka sangat kuat tetapi peti ini masih memberikan kesan cukup berat. Serius banget. Yang Ling melihat 8 leluhur membawa satu belalai. Kami tidak bermaksud bersikap misterius. Barang ini selalu dalam keadaan tertutup. Para leluhur berkata untuk tidak membukanya dan kami pun mendengarkannya. Kami menambahkan segel lain untuk mencegah masalah yang tidak perlu. Leluhur pertama tersenyum kecut. Yang Ling menyadari betapa pentingnya benda ini bagi klan mereka sekarang. Namun, mereka masih ingin membuat kesepakatan dengan Li Qiye. Ini berarti mereka benar-benar membutuhkan bantuan Li Qiye. Bersambung.